Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuriddin waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat Islam maupun iman dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yafi Abdul Patah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu fungsi SDM, yang kedua fungsi produksi, yang ketiga marketing. Oke, yang pertama itu kita bahas SDM dulu. Pengertian manajemen SDM. SDM sendiri singkatan dari sumber daya manusia. Nah, sedangkan pengertian manajemen SDM adalah fungsi kegiatan pengelolaan staf atau personil dalam suatu organisasi, yaitu meliputi aktivitas perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, orientasi, dan pemilihan, pengembangan, penilaian kinerja, dan kompensasi orang yang bertugas mengelola hal-hal teknis yang berhubungan dengan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Disebut manajemen sumber daya manusia. Proses manajemen sumber daya manusia ada beberapa, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Tujuan dari perencanaan sumber daya ini adalah untuk memastikan seberapa besar jumlah personil yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Nah, selanjutnya perekrutan. Setelah kebutuhan sumber daya manusia ini ditentukan, manajemen menanggung jawab dalam perekrutan untuk mendapatkan calon yang berkompeten. Nah, yang selanjutnya adalah seleksi. Ya, seleksi ini proses meliputi penilaian calon dan memilih yang terbaik dan cocok untuk persyaratan kerja yang diminta atau dibutuhkan. Nah, selanjutnya orientasi. Langkah ini merupakan proses pengintegrasian calon karyawan yang telah terpilih dalam organisasi. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan atau men-scale up kemampuan karyawan dalam memberikan kontribusi pada efektivitas organisasi. Selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kerja ini dimaksud untuk memberikan umpan balik antara kinerja karyawan dan standar pekerja yang harus dipenuhi. Kompensasi meliputi penentuan gaji awal karyawan baru, perubahan gaji dan atau peningkatan gaji dan berbagai fasilitas tambahan selain gaji yang dapat dinikmati karyawan. Ya, selanjutnya yang terakhir, keputusan yang berkenaan dengan pekerjaan. Nah, promosi, perpindahan, demosi, dan berhenti keluar dari pekerjaan. Nah, keputusan ini diambil berdasarkan hasil dari penilaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak manajemen untuk membuat keputusan tentang proses perpindahan
kerja karyawan, demosi, pemberhentian kerja, atau menarik karyawan yang baru. Oke, slide selanjutnya itu perencanaan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya itu perencanaan sumber daya manusia. Nah, sebuah perusahaan yang dikelola dengan baik harus mampu memperkirakan kebutuhan personilnya di masa depan dengan tepat. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses perkiraan yang kebutuhan dan ketersediaan personil bagi seluruh organisasi. Nah, sebelum usaha-usaha lanjut, menentukan proses yang dibutuhkan. Manajemen sumber daya manusia harus mampu melangsungkan analis pekerjaan. Oke. Sedangkan manajemen sumber daya manusia dalam mengerjakan analisis pekerjaan dan menggunakan beberapa metode yang berikut ini. Yang pertama adalah melakukan observasi pada pemegang pekerjaan atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, membuat kuesioner yang diisi oleh pemegang pekerjaan dan atasannya langsung. Yang ketiga, pelangsungan wawancara pada kedua belah pihak, yaitu karyawan dan atasannya langsung. Yang keempat, membentuk suatu komite yang akan menganalisis, mengkaji, dan menetapkan hasil analis pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah perkiraan sumber daya manusia. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dari observasi, kuesioner, wawancara. Nah, sekarang adalah perkiraan sumber daya manusianya. Nah, perkiraan sumber daya manusia berusaha memprediksi kebutuhan jumlah orang dan pekerjaan yang memerlukan di masa depan bagi sebuah organisasi. Ketika sedang memperkirakan pemasyarakatan yang dibutuhkan dalam diri seorang calon karyawan baru, seorang manajemen harus mempertimbangkan perencanaan statistik perusahaan dan siklus masa bakti karyawan yang selama ini ada. Sebab rencana strategik perusahaan menentukan arah keberadaan perusahaan dan pengaruh kebutuhan sumber daya yang akan dipenuhi. Yang kedua adalah data sumber daya manusia. Nah, kali ini data sumber daya manusia memberikan informasi tentang karyawan organisasi yang ini sedang bekerja dengan informasi tentang keterampilan, kemampuan karyawan, minat pelatihan, pengalaman, dan kualifikasi tiap anggota organisasi. Nah, yang saat ini sedang bekerja. Seorang manajemen sumber daya manusia dapat mengetahui dengan pasti orang-orang yang sedang menduduki posisi tertentu, kualifikasi yang dimiliki, pelayanan yang diberikan, dan tanggung jawab, pengalaman, dan kemungkinan promosi yang harus dibuat. Nah, selanjutnya yaitu perekrutan, seleksi, dan orientasi. Nah, setelah manajemen sumber daya manusia telah diselesaikan, telah diperkirakan, dan telah mengecek
ketersediaan sumber daya manusia, serta telah pula menyelesaikan deskripsi pekerjaan dan sertifikasi pekerjaan, maka dimulailah proses perekrutan, yaitu proses menentukan dan menarik calon karyawan yang berkualitas untuk mendaftarkan diri mereka pada pekerjaan yang ditawarkan oleh organisasi. Yang pertama, kita bahas dulu yang pertama, proses seleksi. Nah, selanjutnya, proses seleksi. Seleksi adalah proses penentuan calon karyawan yang akan dipilih sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang akan diisi. Nah, proses seleksi dimulai setelah proses perekrutan berakhir. Perencanaan seleksi yang umum dilakukan oleh banyak organisasi adalah yang pertama adalah penerimaan formulir surat lamaran kerja yang telah diisi. Nah, dalam proses ini, calon karyawan diminta untuk mengisi formulir lamaran kerja yang di dalamnya secara ringkas membuat informasi yang telah latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan lain-lain. Yang kedua, itu wawancara awal. Nah, pada tahap ini, pihak perusahaan melakukan wawancara awal untuk mendapatkan profil ringkas calon karyawan yang akan mengikuti tes selanjutnya. Yang ketiga yaitu tes pengujian. Nah, pengujian dan calon karyawan ini dimaksud untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki seorang atau calon karyawan dengan kualifikasi pekerjaan yang akan diisinya. Pada tahap ini, perusahaan harus menghindari terjadinya disparate impact. Nah, selanjutnya adalah wawancara lanjutan. Proses ini untuk mengetahui kebenaran data yang diberikan dan juga memperoleh informasi tambahan yang dibutuhkan dalam proses penerimaan karyawan baru. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan yaitu pemeriksaan kesehatan. Tujuan pemeriksaan kesehatan ini tidak lain dengan menjamin bahwa calon ini cukup mempunyai kesehatan yang baik untuk bekerja, menunjang pekerjaan yang akan dilakukan. Yang terakhir, penerimaan calon karyawan yang lulus tes. Setelah menyelesaikan seluruh tes yang dijalani dalam proses seleksi, saat manajer menawarkan kesempatan bekerja tersebut pada calon karyawan yang lulus tes. Tahap ini meliputi serangkaian negosiasi gaji yang ditawarkan atau jadwal kerja, waktu libur, jenis fasilitas yang diinginkan oleh karyawan, dan bagaimana bantuan yang mungkin dibutuhkan oleh karyawan tadi. Nah, yang kedua yaitu orientasi. Nah, program ini adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan memberikan informasi pada karyawan baru yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan perusahaan dan pekerjanya. Proses ini dimaksud pula untuk menunjukkan bahwa karyawan baru diterima dengan senang hati oleh anggota organisasi yang lainnya. Orientasi merupakan proses awal sosialisasi akan membangun dan mengkokohkan hubungan antar karyawan, perilaku, dan komitmen pada organisasi.
Oke. Nah, pengertian produksi. Istilah produksi sering digunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan suatu keluaran atau output yang baik berupa barang maupun jasa. Produksi dalam sudut pandang kegiatan menciptakan produk seperti yang dikemukakan oleh Sauri tahun 1993. Bahkan produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Demikian pula definisi yang ditemukan oleh Rektor Hadiprojo dan Gito Sudarmo tahun 2003. Bahkan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa sesuai dengan kehendak konsumen dalam hal jumlah, kualitas, harga, serta waktu. Jadi produksi tidak hanya menciptakan produk sebagai keluaran atau output, namun juga menggunakan berbagai faktor sebagai masukan atau input. Nah, selanjutnya kebutuhan proses produksi. Nah, sebelum melaksanakan produksi terlebih dahulu perlu namanya merancang atau dirancang kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menghasilkan produk. Sarana dan prasarana inilah yang sering disebut sebagai input produksi yang meliputi bahan, tenaga, mesin, peralatan, lokasi, dan biaya uang. Nah, kita akan menjelaskan pertama yaitu bahan baku. Nah, bahan baku. Bahan baku. Dalam menyusun kebutuhan, bahan baku digunakan dalam proses produksi harus mengacu pada karakteristik produk yang akan dihasilkan. Misalnya, jika berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap pasar produksi yang akan dihasilkan. Nah, agar produksi dapat berjalan lancar, maka pemilihan bahan baku yang akan digunakan yang pertama itu adalah kualitasnya baik. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa untuk memperoleh kualitas produk yang baik diperlukan bahan yang juga yang berkualitas yang baik. Nah, selanjutnya mudah diperoleh. Nah, selain aspek kualitas, kelancaran proses produksi juga sangat ditentukan oleh ketersediaan bahan baku dari aspek kualitasnya dan kontinuitasnya. Nah, yang ketiga, mudah diolah. Bahan baku ini yang digunakan sedapat mungkin mudah diolah. Karena bahan baku yang sulit diolah biasanya memiliki konsekuensi atau masalah-masalah yang membuat konsekuensinya besar terhadap biaya produksi dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi pada harga jual produk. Yang keempat, harga relatif murah. Bahan baku ini yang akan digunakan dalam proses produksi
sedapat mungkin juga harus relatif murah. Dalam artian bahwa bahan baku yang dibutuhkan harus tidak melebihi harga yang berlaku di pasaran secara umum. Jadi harus mencari menganalisis bahan baku yang murah, relatif murah, dan harus mencari relasi-relasi yang baru. Oke, selanjutnya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini atau sumber daya manusia merupakan aset paling penting bagi perusahaan dalam proses produksi. Tenaga kerja merupakan penggerak berjalannya proses produksi. Nah, selanjutnya tenaga kerja upahan. Nah, tenaga kerja yang terkait hubungan dengan perusahaan. Kerja istilahnya tuh ada karyawan yang kerja di perusahaan kita, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Nah, tenaga kerja upahan dapat digolongkan atas tenaga kerja tetap yang merupakan tenaga kerja yang secara teratur memperoleh hak-hak seperti upah dan cuti meskipun mereka tidak bekerja karena suatu yang tidak melanggar ketentuan perusahaan. Yang kedua, kategori kedua yaitu tenaga kerja yang tidak tetap adalah tenaga kerja yang tidak memiliki hak dan kewajiban secara teratur. Umumnya mereka akan menghilangkan hak tertentu apabila tidak bekerja. Nah, yang terakhir, tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang menjalankan pekerjaan tertentu atas perjanjian yang telah ditentukan, ya seperti marketing freelance, ya freelancer lain-lain lah, yang jelas mengenai value, waktu dan harga pekerjaannya. Nah, yang kedua itu tenaga kerja keluarga, merupakan tenaga kerja yang berasal dari lingkup keluarga yang umumnya dalam melaksanakan pekerjaan tidak diupah. Tenaga kerja jenis ini banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan yang masih kecil atau baru membangun, atau perusahaan yang masih berskala usaha rumah tangga. Nah, itu yang terakhir adalah mesin peralatan. Nah, mesin dan peralatan yang digunakan dalam suatu proses produksi memiliki peran yang cukup besar di dalam keberhasilan atau kesuksesan perusahaan dalam menghasilkan produk, baik dalam hal kualitas, kuantitas maupun kontinuitas, yaitu untuk memudahkan dan mempercepat suatu produksi. Jadi bisa kalau pakai mesin itu jadi mempertahankan kualitas dan kuantitas maupun kontinuitas dan mempercepat produksi. Nah, yang selanjutnya itu pengertian pemasaran. Nah, pemasaran tersendiri pengertiannya adalah suatu sistem atau keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan tenaga, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa, memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli maupun pembeli
potensial. Sedangkan manajemen pemasaran itu sendiri adalah analisis perencanaan. Sebuah perencanaan yang pelaksanaan dan pengendalian atas program yang dirancang menciptakan, membentuk, dan memperhatikan pertukaran yang menguntungkan dengan membeli sasaran target buyer dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Jadi menganalisa atau merencanakan nih untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, selanjutnya adalah konsep pemasaran dan konsep penjualan. Nah, konsep-konsep dalam pemasaran pada dasarnya kegiatan pemasaran harus diorganisasikan secara terpadu serta memerlukan suatu pelaksanaan manajemen pemasaran yang berorientasi pada keputusan pelanggan dan mensejahterakan lingkungan ada di dalam konsep pemasaran. Ada 5 konsep pemasaran, yaitu konsep produksi. Konsep ini lebih menekan bahwa konsumen akan mempunyai produk yang tersedia selaras dengan kemampuannya. Jadi, konsep produksi yaitu misalnya kita bisanya apa, kita bisa mengerjakan produksi apa, misalnya kita bisa menciptakan sebuah desain untuk dijual atau yang lain-lain. Nah, yang kedua adalah konsep produk. Konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas serta produk keistimewaan yang menonjol. Konsep ini mempunyai persyaratan yang berikut. Yang pertama, konsumen yang membeli produk tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhannya atau yang kedua, konsumen menaruh perhatian pada kualitas produk. Konsumen dapat membedakan kualitas barang merek yang satu dengan yang lainnya. Jadi, konsumen ini dapat membedakan antara merek kita dan merek yang lain walaupun produknya sama. Nah, yang keempat adalah konsumen akan membayar barang selain dengan kualitas produknya. Nah, membayar barang. Selanjutnya yaitu konsep penjualan. Nah, konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk kecuali jika produsen mengupayakan promosi dan penjualan yang agresif. Jadi konsep ini mengandung dasar pemikiran. Nah, yang pertama itu tugas produsen adalah mencapai jumlah penjualan yang tertinggi. Yang kedua, konsumen harus dirangsang untuk membeli barang dengan berbagai cara. Yang ketiga, konsumen mungkin melakukan pembelian lagi. Bila tidak, cari konsumen yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya itu konsep pemasaran. Nah, konsep pemasaran beranggapan bahkan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan perusahaan adalah terdiri dari menentukan kebutuhan. Nah, kebutuhan ini keinginan pasar, sasaran, serta
pemberian keputusan yang diinginkan secara lebih baik dari yang dilakukan oleh pesaingnya. Konsep ini lebih menentukan daripada pemenuhan kebutuhan konsumen atau customer oriented. Yang terakhir, yang selanjutnya itu konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini mengupayakan untuk menjaga kepentingan masyarakat dalam jangka panjang di samping tujuan yang lainnya, yaitu memuaskan keinginan kebutuhan konsumen. Nah, perbedaan konsep penjualan dan pemasaran dan konsep pemasaran baru. Nah, konsep penjualan. Nah, yang pertama itu menitik beratkan pada produk serta keinginan penjual produsen. Nah, sedangkan konsep pemasaran menitik beratkan pada kebutuhan dan keinginan para pembeli pasar. Dan yang konsep pemasaran baru lebih menitik beratkan pada kepentingan lingkungan bisnis perusahaan. 2. Produsen membuat produk dan mencari keuntungan dari penjualan produk tersebut merupakan upaya promosi yang sangat intensif. Nah, sedangkan konsep pemasaran, produk menentukan apa kebutuhan dan keinginan konsumen atau pembeli dan mencari keuntungan serta menyalurkan produksi untuk memuaskan kebutuhan tersebut melalui pemasaran yang terpadu. Sedangkan konsep pemasaran baru, produsen menentukan kebutuhan pembeli dan berupaya memuaskan kebutuhan tersebut dengan manajemen strategik. Konsep yang ketiga itu dari konsep penjualan, intern orientasi dalam perusahaan. Nah, sedangkan konsep pemasaran adalah ekstern orientasinya ke pasar. Konsep pemasaran baru di samping berorientasi ke pasar juga memperhatikan stakeholder ya atau benefit di perusahaan. Oke, selanjutnya itu pasar. Nah, secara umum pasar dapat dikatakan sebagai penentuan antara penjual dan pembeli yang terjadi pada suatu tempat atau daerah yang di dalamnya terdapat kekuatan yang permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk menentukan suatu harga. Itu segmentasi pasar adalah suatu kegiatan atau tindakan untuk membagi suatu pasar yang bersifat heterogen dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Nah, syarat-syarat mengadakan segmentasi pasar. Yang pertama itu dapat diukur. Nah, besaran pasar atau daya beli pasar ini harus dapat diukur seperti kita membuat perusahaan dan membuat produk dan harga belinya itu harus diukur gitu. Nah, yang kedua itu dapat terjangkau. Nah, sejauh mana segmen ini dapat dijangkau dan dilayani. Nah, misalnya kita kita mempunyai produk yang mana bisa dijangkau dari harga maupun barangnya tersebut dapat dijangkau dengan mudah. Nah,
besarnya, sejauh mana segmen ini dapat menguntungkan. Nah, dapat dilaksanakan. Program-program harus dapat dilaksanakan dan harus efektif untuk menarik segmen pasar. Oke, selanjutnya itu memilih pasar. Sebagai Philippine Kotler, sebagai ahli pemasaran, mengatakan bahwa ada 3 strategi peliputan pasar. Yang pertama yaitu pemasaran serba sama. Perusahaan tidak membedakan segmen pasar, dapat pemilihan adalah efisien biaya, produk, dan pemasaran. Nah, pemasaran serba aneka. Perusahaan berorientasi yang beberapa segmen pasar dengan merancang penawaran tersendiri. Perusahaan melakukan pemasaran yang berbeda dalam segmen ini. Tujuan adalah untuk mendongkrak penjualan barang. Pemasaran terpusat. Sasaran perusahaan adalah pemusatan pada segmen tertentu saja. Hal ini dihindari oleh perusahaan di mana dia tidak mempunyai kekuatan saing yang tinggi sehingga mereka fokus hanya pada segmen pasar. Atau kita misalnya mau meluncurkan produk, nah lokasinya itu hanya berfokus pada itu aja gitu. Nah, selanjutnya strategi pemasaran produk. Nah, penempatan produk merupakan upaya produksi dalam merancang produk dan baruan pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu untuk menempatkan produk yang dibedakan. Di sini konsumen akan membeli produk yang bernilai antara tertinggi. Faktor mempengaruhi nilai antara sebagai berikut. Nah, jumlah nilai pelanggan yang mengandung unsur nilai produk, nilai pelayanan, atau personel. Jumlah harga pelanggan yang mengandung unsur-unsur harga biaya waktu, biaya energi, dan biaya fisik. Nah, selanjutnya pasar barang konsumsi. Barang yang dibeli oleh pemakai langsung atau konsumen akhir untuk memenuhi kebutuhan barang semacam ini tidak memerlukan proses produksi lebih lanjut atau dalam pemakaiannya. Barang konsumen mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu barang convenient, yaitu barang yang mudah dipakai. Yang mudah dipakai dibeli hampir semua tempat pada setiap waktu. Nah, barang toko yaitu barang yang dibeli berdasarkan pada kualitas harga merek. Harga barang ini sedikit lebih mahal dari barang konvensional, yaitu seperti barang toko itu yaitu brand. Kita kata punya brand, misalnya komputer itu Acer terkenal gimana gitu, atau yang mahal itu produk Apple. Nah, barang spesial atau special good, barang spesifik yang hanya dapat dibeli pada tempat tertentu saja dengan harga yang tertinggi. Konsumen mempunyai upaya tinggi dalam memperoleh barang tersebut, yaitu seperti kalau di antara komputer misalnya laptop, pasti yang mahal itu Apple gitu, karena dia spesial gitu, dia punya brand sendiri. Nah, selanjutnya
Nah, selanjutnya pasar barang industri. Nah, barang industri merupakan barang-barang yang dibeli dengan bertujuan proses yang lebih lanjut untuk kepentingan industri. Barang industri biasanya dibeli berdasarkan keperluan barang lain, misalnya produk kain batik yang bahan bakunya kain mori. Nah, barang industri dapat dibagi menjadi 5 golongan, yaitu bahan baku, bahan utama untuk membuat produk lain. Misalnya kapas untuk produk tekstil. Yang kedua itu komponen dan barang setengah jadi. Nah, adalah komponen yang diperlukan untuk melengkapi produk akhir. Misalnya suku cadang motor, mobil, suku cadang komputer, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah perlengkapan operasi. Nah, adalah barang-barang yang dapat membantu kelancaran proses produksi atau kegiatan perusahaan yang dapat yang misalnya minyak pelumas atau alat tulis. Selanjutnya instalasi berupa produk bagi suatu perusahaan yang dapat digunakan dan jangka waktu lama, misalnya mesin tenun, mesin pembuatan tekstil, dan lain-lain. Nah, yang terakhir alat bantu lainnya yaitu alat-alat yang digunakan alat bantu untuk menunjang proses produksi perusahaan, misalnya traktor, truk, gerobak, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian presentasi video kali ini. Bila ada kesalahan itu semata-mata dari saya sendiri, dan bila ada manfaatnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih. Saya Yafi Abdul Patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.